Dalam rangka menjaga loyalitas bagi pelanggan, seringkali sebuah perusahaan membina relasi bagi pelanggan agar pelanggan tersebut merasa nyaman dan semakin loyal. Berdasarkan konsep tersebut merupakan pendapat dari Schiffman dan Kanu. Sebuah perusahaan memiliki tim yang belum terkoordinasi dan masih belum jelas dalam pembagian tugas perusahaan, sehingga sering terjadi kerugian yang diakibatkan oleh SDM dan perusahaan sendiri. Berdasarkan uraian di atas, perusahaan tersebut sesuai dengan membuat strategi pemasaran karena salah satu tujuan strategi pemasaran yang sesuai dengan kasus di atas adalah mampu meningkatkan kualitas koordinasi dalam sebuah tim. Dalam sebuah bisnis perlu adanya inovasi agar produk yang terlihat serupa bisa membedakan dengan produk pesaing dengan menciptakan nilai keunggulan komparatif. Dalam strategi bisnis, langkah strategi tersebut masuk ke dalam strategi pertumbuhan. Sebuah perusahaan menerapkan strategi pemasaran, yaitu penerapan marketing mix dalam perusahaannya dengan harapan bahwa strategi tersebut dapat membuat keuntungan bagi perusahaannya. Berdasarkan konsep pemasaran di atas merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Kurz. Pertamina saat ini menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Agar perusahaan tersebut selalu berjaya, maka sudah menjadi keharusan dalam perusahaan tersebut memiliki strategi bertahan perusahaan. Menurut tipenya, strategi bertahan tersebut menjadi salah satu strategi investasi. Dalam konsep strategi pemasaran, strategi terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan kunci utama dalam sebuah bisnis. Agar sebuah bisnis mampu bersaing dalam pasar, maka harus mengetahui keinginan tersebut. Dalam model strategi bisnis, hal tersebut termasuk dalam model market driven. Sebuah lokasi pemasaran tentu tidak lepas dari manusia yang mengatur akses barang dan jasa yang akan diproduksi sehingga dapat diterima oleh konsumen dan dimanfaatkan, yaitu melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, apabila dimasukkan ke dalam elemen CRM termasuk ke dalam elemen people. Bagi perusahaan yang baru saja berdiri, tentu memerlukan pengembalian modal yang cukup besar agar keuntungan cepat diperoleh. Namun, untuk mengembalikan modal tersebut sering membuat perusahaan berkorban untuk sementara waktu, yaitu membuat strategi biaya yang murah. Agar produknya dapat bersaing di pasaran dalam strategi pemasaran, untuk mendapatkan keunggulan bersaing diperlukan keunggulan biaya menyeluruh. Pelanggan adalah konsumen yang loyal dan diharapkan oleh sebuah perusahaan untuk dapat terus loyal. Maka tidak sedikit dari perusahaan membuatkan pengalaman atau kesan baik kepada pelanggan agar pelanggan tersebut makin loyal. Dengan membuat desain gedung yang unik atau tempat yang nyaman. Berdasarkan uraian tersebut, strategi eksperimental marketing yang sesuai yaitu communication.
Sebuah perusahaan yang sudah menjadi pionir sudah menjadi keharusan dalam mengevaluasi dalam memberi strategi yang sudah sesuai atau belum bagi perusahaan, sehingga terkadang perusahaan mengganti strategi baru dengan harapan dapat mencapai strategi yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dalam strategi produk, strategi yang sesuai dengan uraian di atas termasuk dalam strategi repositioning. D. Dalam dunia pemasaran, sudah menjadi tanggung jawab produsen dalam memasarkan produknya agar sampai ke tangan konsumen, baik itu konsumen sebagai penjual maupun sebagai konsumen akhir. Dalam komponen strategi pemasaran, komponen tersebut termasuk dalam komponen sistem distribusi. Sebelum menjual atau melakukan pemasaran, produsen harus sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan pasar yang berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan konsumennya, sehingga perlu dilakukan kategori agar sesuai dalam menentukan targetnya. Dalam pemasaran terarah, tahap yang sesuai dengan uraian tersebut adalah tahap segmenting. Dalam sebuah pasar terdiri dari beberapa mekanisme yang membuat produsen dapat menjual produknya ke konsumen, dan konsumen dapat menerima produknya sesuai dengan kesepakatan harga yang dapat ditentukan. Mekanisme yang terjadi dalam pasar tersebut terdiri dari dua, yaitu permintaan dan penawaran. Biasanya di daerah rumah kalian masing-masing memiliki sebuah pasar yang menjual beraneka kebutuhan masyarakat. Kemudian pasar tersebut sering dikunjungi karena lokasinya yang relatif dekat dengan rumah. Berdasarkan jarak batas geografis, pasar tersebut termasuk ke dalam kategori pasar lokal. Pemasar harus teliti kepada pelanggan yang semakin banyak membutuhkan barang yang mereka produksi. Pelanggan menjadi pusat perhatian produsen, sehingga tak segan produsen mempermudah konsumen dalam membeli barang dan jasanya, sehingga akan memperluas lini produk dan distribusi produk. Strategi yang diterapkan perusahaan tersebut masuk ke dalam kategori strategi memperluas pasar yang dilayani. Seorang pemasar harus mengetahui strategi pemasaran seperti apa yang ia terapkan sehingga perusahaannya dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Banyak dari pemasar menyesuaikan siapa yang menjadi target sasaran dalam pemasaran tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan strategi pemasaran sesuai dengan kasus tersebut, yaitu konsumen manakah yang akan dituju. Setiap konsumen berhak memilih produk yang berkualitas dan sesuai dengan manfaat yang mereka butuhkan. Karena pada hakikatnya bahwa manusia membeli barang atau jasa berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Sehingga sudah selayaknya pemasar memberikan sebuah unsur pemasaran yang sesuai dengan kriteria di atas. Unsur pemasaran yang sesuai dengan uraian di atas adalah nilai kepuasan dan mutu. Nomor 9. Ana adalah siswa yang rajin dan memiliki tabungan yang untuk digunakan membeli laptop. Dalam sebuah pameran, dia melihat spesifikasi masing-masing laptop yang dijual di sana. Sebagai pengguna yang masih pemula, Ana melihat manfaat yang paling tinggi dari yang ditawarkan laptop. Pilihannya jatuh ke laptop merek Y. Berdasarkan uraian di atas, strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan laptop tersebut ke dalam strategi permintaan primer, bukan pengguna. Terakhir, proses evolusi terjadinya pasar dimulai dari masyarakat mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Kemudian masyarakat mulai mencari kelompok lain untuk memenuhi kebutuhannya, untuk saling bertukar, dan tahap selanjutnya adalah kegiatan yang terpusat untuk melakukan pertukaran.
Berdasarkan tahapan evolusi tersebut merupakan pendapat dari Kotler dan Armstrong. Wahyu adalah seorang siswa yang memiliki kebiasaan membeli perlengkapan sekolah ketika libur kenaikan kelas. Wahyu sudah terbiasa untuk membeli ballpoint dengan merek Y di sebuah toko. Ketika buku dengan ballpoint tersebut tulisannya dinilai kurang bagus, berdasarkan uraian di atas, kategori brand equity yang sesuai yaitu brand loyalty. Santi menggunakan jasa pos untuk mengirim surat ke keluarganya di desa. Berdasarkan jenis mereknya, jasa pos termasuk ke dalam merek jasa. Merek adalah identitas nama dan simbol yang dapat membedakan dengan pesaingnya. Pendapat tersebut merupakan pendapat dari Kotler. Di perusahaan tekstil yang besar biasanya memiliki produksi yang cukup besar. Banyak dari perusahaan tersebut memiliki factory outlet perusahaan dengan menjual hasil produksinya tanpa pemberian brand. Biasanya dari faktor outlet tersebut oleh distributor untuk dijual kembali dengan pemberian merek sendiri oleh distributor tersebut. Keputusan branding yang sesuai dengan uraian tersebut yaitu keputusan brand sponsor. Sebuah perusahaan baru merencanakan sebuah periklanan untuk dapat meningkatkan penjualan produknya. Periklanan tersebut diharapkan pula dapat memperkenalkan produknya terhadap masyarakat luas. Perencanaan yang sesuai dengan uraian tersebut yaitu perencanaan tahunan. Sebuah produk dalam perusahaan memiliki tingkat penjualan yang standar dibandingkan dengan produk lainnya yang cenderung meningkat. Perusahaan tersebut lebih mengedepankan kegunaan yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga konsep pengembangan produk yang perlu dipertimbangkan dalam perusahaan tersebut yaitu apakah kegunaan produk perlu ditambah. Ketika pergi ke suatu tempat wisata, biasanya banyak penjual yang berada di warung-warung menjualkan barang dagangan yang sejenis. Pedagang tersebut menerapkan biaya yang sama pada setiap warungnya. Jenis penetapan harga seperti uraian tersebut adalah jenis dari going rate pricing. Perusahaan baru atau yang sudah lama berdiri tentu diperlukan tim yang ditugaskan untuk meriset harga barang atau jasa yang sesuai dengan perusahaannya. Dengan riset tersebut diharapkan perusahaan dapat mengetahui harga yang sesuai diterapkannya pada perusahaannya. Berdasarkan uraian tersebut, informasi yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah informasi dari bagian riset keadaan pasar. Merek memberikan manfaat bagi penggunaannya berupa memberikan image bagi penggunanya. Manfaat tersebut termasuk ke dalam manfaat simbolik. Tujuan dalam pengembangan produk yaitu dapat meningkatkan omset penjualan, mendayagunakan sisa-sisa bahan untuk mencegah kebosanan konsumen. Pendapat tersebut merupakan pendapat dari Alma. Sudah selesai. Dalam sebuah perusahaan tentu dibutuhkan suatu pendekatan pada masyarakat baik ke dalam maupun keluar, sehingga akan tercipta hubungan harmonis di internal perusahaan maupun eksternalnya. Strategi public relation yang sesuai dari penjelasan di atas termasuk dalam pendekatan kerjasama. Suatu jenis komunikasi yang memberikan lintas fungsional untuk menciptakan dan memberikan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lain dengan mengendalikan secara strategis atau mempengaruhi semua pesan yang dikirim
kepada kelompok dan mendorong berbasis data, menciptakan dialog dengan customer dan stakeholder, merupakan komunikasi pemasaran terintegrasi menurut pendapat Duncan. Suatu bentuk komunikasi dari mulut ke mulut yang memberikan rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa bertujuan untuk memberikan informasi secara personal merupakan pengertian word of mouth menurut Kotler dan Killer. Toko Jaya Abadi merupakan toko yang menjual baju-baju dengan kualitas bagus dan harga yang relatif terjangkau. Karena toko ini paling besar di antara toko lain, maka digunakan oleh pengecer maupun grosir untuk dibeli. Akhir-akhir ini toko tersebut akan memberikan reward bagi pembeli. Dengan pembelian barang jumlah tertentu akan mendapatkan voucher pembelian. Sehingga dengan adanya langkah tersebut mampu memotivasi pelanggan untuk membeli barang di toko tersebut. Kegiatan tersebut dalam promosi penjualan termasuk dalam trade promotion. Ketika kita berjalan keliling mall atau pusat pembelanjaan, biasanya terdapat karyawan yang bertugas menawarkan produknya, yaitu melalui brosur, kemudian diajak ke stand yang menjual produk tersebut, kemudian dijelaskan satu persatu barang. Strategi personal selling yang digunakan oleh karyawan tersebut termasuk strategi pendekatan individual. Faktor pendorong dari komunikasi dari mulut ke bermacam-macam, yaitu digunakan sebagai sarana informasi agar tidak salah dalam membeli produk. Kemudian untuk mengurangi waktu dalam mencari informasi. Faktor pendorong terjadinya komunikasi dari mulut ke mulut tersebut merupakan kebutuhan dari penerima informasi. Konsumen merupakan raja dan ratu dalam sebuah perekonomian. Tanpa adanya konsumen maka perekonomian akan mati. Tidak jarang bagi sebuah toko menyediakan pelayanan yang paling prima bagi konsumennya, sehingga konsumen tersebut akan mudah dalam mencerna informasi produk yang ditawarkan dan membelinya. Kemudian akan menjadi informasi konsumen lain mengenai pelayanan tersebut. Menurut WOM Marketing, terdapat hal yang harus dilakukan agar produknya termasuk dalam WOM Marketing. Kegiatan yang dilakukan toko tersebut termasuk dalam make people happy. Semakin dewasa, maka banyak lembaga keuangannya yang memberikan informasi dan penawaran mengenai layanannya, terutama bank mengenai kredit. Biasanya bank memberikan informasi secara personal kepada masing-masing nasabahnya. Menurut jenis jasa berdasarkan tingkat kontak penyedia jasa, bank termasuk ke dalam high contact service. Perusahaan jet merupakan perusahaan minuman yang baru saja berdiri. Kemudian perusahaan tersebut bekerja sama dengan sebuah perusahaan sponsor untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. Hal yang dilakukan oleh perusahaan jet termasuk dalam jenis strategi periklanan. Ana ingin pergi ke rumah neneknya, kemudian ayahnya menyewa mobil. Penyewaan mobil tersebut berlangsung selama 2 hari. Ayah Ana membayar sejumlah uang untuk penyewa mobil tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh ayah Ana tersebut masuk ke dalam jenis jasa berdasarkan tingkat keberwujudan, yaitu rented good service. Ketika sedang berjalan mengelilingi pusat perbelanjaan, biasanya terdapat SPG yang tersenyum sembari bersalaman hangat menawarkan produknya. Pada tahap ini, dalam strategi pendapatan individual personal selling termasuk dalam tahap perhatian.
Ketika kita sedang melihat televisi, biasanya sering melihat iklan yang diputar berulang-ulang dengan menawarkan produk yang sama. Strategi dilakukannya iklan sebagai iklan pengingat. Promosi penjualan adalah kegiatan jangka pendek yang digunakan untuk meningkatkan penjualan produk. Pengertian promosi penjualan tersebut menurut Kotler dan Keller. Merek yang digunakan untuk membedakan barang lain dengan jenis, misalnya The Bottle kapal laki tergolong merek dagang. Jenis pasar yang hanya menjual barang asli daerah tersebut dan tidak dapat dijumpai di daerah lain tersebut jenis pasar regional. Dalam perusahaan yang sudah lama berdiri tentu selalu ada cara mengembangkan produknya dengan skala makro. Hal tersebut sesuai dengan tipe strategi pemasaran, yaitu strategi manajemen. Kegiatan pemasaran biasanya berupa pesan yang memiliki makna bagi produk itu sendiri. Apabila pesan tersebut mudah diingat, maka konsumen akan mudah mengingatnya untuk dibicarakan ke orang. Uraian tersebut menggambarkan hal yang harus diperhatikan pemasar agar produknya menjadi wall of mood dan termasuk dalam make it easy. Dalam sebuah bisnis online, tentu bukan hanya konsumen dekat saja yang membelinya. Kadang terdapat konsumen yang memiliki jarak yang jauh, kemudian membutuhkan jasa seperti pos yang digunakan untuk menyalurkan barang dagangannya dengan pengepakan. Strategi distribusi yang sesuai dengan penjelasan di atas, yaitu pengepakan dan penjualan produk melalui pos. Dalam proses pengembangan produk baru, yaitu upaya memilih gagasan inovatif sebagai bahan uji coba produk alternatif dari berbagai sumber. Hal tersebut termasuk ke dalam tahap penyaringan gagasan. Perusahaan yang akan memulai usahanya biasanya merencanakan spesifikasi produk beserta lini produknya yang akan dijual. Strategi ini masuk ke dalam tahap perencanaan produk. Ketika kita mengikuti seminar, biasanya kita diberi oleh pihak panitia seminar sebuah seminar kit yang dibungkus tas. Kemudian di tas tersebut tercantum perusahaan yang memberikan sponsor pada acara tersebut. Media periklan yang sesuai dengan uraian tersebut yaitu media khusus. Terdapat sebuah produk yang dinilai dari bentuk kenyamanan dan kesesuaian dengan kebutuhan konsumen merupakan tergolong manfaat produk fungsional. Rio adalah seorang siswa yang selalu membeli perlengkapan sekolah hanya pada satu toko alat tulis saja. Menurutnya, perlengkapan di sana lebih berkualitas dan dia pun tidak memandang harga yang ditawarkan. Yang terpenting dia dapat membeli perlengkapan sekolah di sana. Menurut strategi perusahaan untuk mendapatkan keunggulan bersaing tersebut termasuk dalam diferensiasi. Dalam sebuah pemasaran tidak terlepas dari sumber daya manusia yang menggerakkan pemasaran tersebut untuk mencapai tujuan dari pemasaran, salah satunya yaitu memperoleh keuntungan. Unsur pemasar yang dimaksud adalah pemasar. Di dalam sebuah supermarket yang menjual berbagai macam kebutuhan, konsumen biasanya terdapat bagian yang membedakan kebutuhan tersebut. Misal, kebutuhan untuk alat tulis dan alat rumah tangga, kebutuhan bayi. Jenis strategi pemasaran yang sesuai dengan uraian di atas adalah strategi pemasaran yang tidak membedakan. Perusahaan yang sudah mendapatkan banyak pelanggan biasanya terus mempertahankan eksistensinya dengan terus memberikan pelayanan yang membuat pelanggan puas maupun dari kualitas produknya. Dalam strategi bisnis ini termasuk dalam stabilitas. Unilever merupakan perusahaan yang memegang saham paling besar. Untuk mempertahankan posisinya, Unilever mengembangkan merek yang berbeda dengan kategori yang sama. Contohnya sabun, Lux atau Lifebuoy, agar mendapatkan tempat yang lebih banyak di rak pengecer
Hal yang dilakukan Unilever tersebut termasuk dalam keputusan branding, yaitu keputusan multi-run. Penilaian kinerja pemasaran. Yang menilai kinerja pemasaran adalah rasio antara marketing cost dengan sales, termasuk dalam penilaian kinerja pemasaran atas dasar penyusunan metrik pemasaran. Dalam memasarkan suatu produk, biasanya terdapat kampanye produk yang membuat konsumen membicarakan produknya tersebut ke teman atau keluarga. Strategi tersebut termasuk dalam jenis word of mouth, amplified word of mouth. Strategi pemasaran merupakan suatu mindset yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, dan terdapat strategi lebih rinci mengenai pasar sasaran dan lain-lain. Pendapat tersebut merupakan pendapat dari Philip Kotler.